Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang betapa pentingnya ridho seorang ibu. Namun sebelum itu, tolong akun ini di-report sekencang-kencangnya jika menyesatkan. Namun cobalah untuk subscribe, siapa tahu cocok di konten-konten berikutnya. Kisah yang menunjukkan betapa pentingnya mendapatkan ridho dari seorang ibu. Dikisahkan ada seorang yang soleh bernama Fadl. Ia hidup berdua dengan ibundanya karena sang ayah sudah meninggal dan tulang punggung di keluarga itu ada di punggungnya Fadl. Fadl adalah anak yang soleh, beribadah selalu, hablum minallah, dan taat kepada ibunya, patuh kepada ibunya, hablum minannas. Namun suatu ketika di saat menjelang bulan suci Zulhijjah, di mana kaum muslim ingin pergi ke tanah suci untuk beribadah haji, Fadl mengeluh kepada ibundanya, "Wahai ibu, izinkan saya untuk pergi ke tanah suci agar melengkapi kewajiban saya hidup di dunia ini." Namun ternyata ibunya tidak memberikan izin. "Wahai Fadl, anakku, jika engkau pergi meninggalkanku untuk beribadah haji, siapa yang mencarikan nafkah untukku? Karena kita hidup berdua dan aku sudah tua, tidak bisa bekerja. Jika engkau pergi, siapa yang akan memberiku makan? Janganlah pergi engkau anakku, tinggallah bersamaku, temani aku," kata ibunya Fadl. Fadl mendengar jawaban sang ibu, ia mengurungkan niatnya saat itu. Namun tiba di malam hari ketika azan Isya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibundanya Fadl yang soleha pergi sholat. Di saat itu Fadl berangkat pergi menunaikan ibadah haji tanpa pamit kepada ibundanya. Di saat itu Fadl pergi berangkat sendirian, dan di tengah jalan ia melihat ada masjid. Lalu teringat bahwa ia belum sholat Isya. Dan ketahuilah Fadl ini adalah orang soleh yang taat beribadah dan selalu sholat tepat waktu. Melihat masjid, ia pergi masuk ke dalam melaksanakan sholat Isya. Dan uniknya adalah di saat yang bersamaan, area di sekitar masjid tersebut ternyata terjadi perampokan besar-besaran. Ada seorang perampok yang dikejar oleh massa. Lalu perampok ini bersembunyi di dalam masjid, sehingga para warga mencari, dan ada salah satu warga yang meyakini bahwa perampok itu masuk ke masjid. Ketika dicari di masjid, ia mendapati ada satu orang yang sedang sholat, yakni Fadl. Maka warga curiga, bisa jadi orang ini malingnya, ini perampoknya, tapi pura-pura sholat. Bawa dia, adili dia. Fadl dibawa oleh warga untuk diadili dalam keadaan sholat. Hukum kisos berlaku karena Fadl sudah diyakini melakukan perampokan besar-besaran, maka tangannya dipotong, kakinya dipotong, bahkan kedua matanya dibuat buta. Setelah proses kisos berlangsung, Fadl diarak ke tengah masyarakat untuk dijadikan pelajaran ke warga-warga sekitar. Polisi berteriak, "Wahai masyarakat, ketahuilah, ini adalah contoh manusia yang melakukan pencurian. Ini adalah contoh manusia yang melakukan pencurian." Fadl dalam keadaan tangan sudah tidak ada, kaki tidak ada, dan mata sudah buta. Namun ia masih bisa mendengar apa yang diucapkan Pak Polisi, sehingga Fadl berkata kepada Pak Polisi, "Wahai Pak Polisi, jangan katakan demikian.
Jangan katakan bahwa ini adalah balasan orang yang mencuri, tapi katakanlah kepada masyarakat bahwa inilah balasannya orang yang berpergian tanpa izin dari seorang ibu. Allahu Akbar. Sang polisi kaget. Apa? Jadi kamu bukan pencuri? Bukan. Saya ini hendak pergi beribadah haji. Haji adalah amal soleh, amal baik. Namun saya tidak mendapatkan izin dari sang ibu, maka beginilah nasib saya. Bisa kita ambil hikmahnya, di mana dalam kisah ini menunjukkan bahwa meskipun kita mau melakukan amal soleh, jika tidak mendapatkan ridho dari seorang ibu, maka yakinlah amalan atau hal-hal yang kamu lakukan itu jauh dari keberkahan, jauh dari ridho Allah. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan orang tua ridho kepada kita dalam segala hal, dalam segala situasi, dan selamanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.